Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting juga dalam materi listrik dinamis atau listrik DC ya, yaitu mengenai cara mencari tegangan pada sebuah hambatan. Nah, jadi itu yang akan kita bahas, caranya simple sebenarnya. Cukup kita paham tentang konsep dasarnya aja. Nah, sebelumnya kan kita telah mengenal tipe rangkaian listrik itu ada dua kan, yaitu paralel dan seri dan paralel. Dan di beberapa buku itu disebutkan bahwa tipe jenis rangkaian itu ada tiga, satunya itu gabungan, jadi gabungan antara seri dan paralel. Tapi tetap ya, konsepnya itu ya ada dua, yaitu seri dan paralel. Nah, ini saya gambarkan dulu rangkaiannya, rangkaian yang gabungan ya. Nah, semisal ada rangkaiannya gini. Ini ada kutub positif, ini ada kutub negatif ya. Ini tegangannya V, tegangan totalnya ya. Kemudian di sini ada hambatan 1, kita bikin R1, ini R2. Kasih warna lain aja ya. Ini R1 ya, ini R2, R3, R4. Nah, semisal arusnya mengalirkan dari kutub positif ke kutub negatif ya kan, ini kan positif yang panjang ini positif, yang panjang ini negatif, jadi arusnya ngalir ke sini arusnya. Nah, perlu diketahui bahwa tegangan ya, tegangan atau beda potensial dalam rangkaian dalam rangkaian seri itu berbeda dengan tegangan pada rangkaian paralel. Nah, ini hambatan ya. Jadi pada rangkaian seri, hambatan ini kan ada banyak jenis ya kan. Hambatan ini bisa kita ibaratkan lampu ya kan. Misalnya lampu ini lampu R1 dan lampu R2 ya. Nah, lampu ini itu dia mempunyai tegangan yang berbeda pada rangkaian seri. Tegangannya bagaimana, Kak? Nah, tegangannya itu itu terbagi layaknya arus pada rangkaian paralel. Jadi semisal tegangan totalnya, tegangan sumbernya itu 20 volt, maka dalam rangkaian seri salah satu tegangan di sini dengan di sini itu pasti bukan salah satu, semuanya itu terbagi. Jadi semisal di sini 15 volt dan di sini 5 volt, tapi totalnya sama 20 volt. Jadi tegangannya itu terbagi menjadi, ya terbaginya itu tergantung besarnya nilai hambatan pada tiap resistornya, tiap komponennya. Jadi semakin besar sesuai dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I dikali R. Nah, jadi ketika R-nya besar, ya kan, setiap angka apapun misalnya dikali 10 dengan dikali 1 kan lebih besar dikali 10. Jadi ketika R-nya besar, nilai V-nya juga besar. Ya, jadi dia berbanding lurus namanya ya. Jadi V-nya besar. Jadi ketika R1 ini nilainya lebih besar dari R2, maka tegangan yang terdapat pada R1 akan juga lebih besar daripada tegangan yang terdapat pada R2. Itu konsep simpelnya ya pada rangkaian seri. Nah, maka dari itu ketika teman-teman praktikum, misalnya kakak dulu pernah praktikum di SD ya, praktikum rangkaian seri menggunakan baterai. Nah, ketika baterainya disusun, rangkaiannya disusun, kabelnya disusun, itu ketika disusun secara seri seperti ini, ada dua lampu, maka lampunya itu terangnya itu berbeda gitu. Kalau lampunya berbeda, terangnya juga berbeda. Dan ternyata hambatan yang lebih besar itu terangnya lebih terang gitu ketimbang hambatan yang kecil. Hambatan yang kecil terang lampunya redup gitu, nggak terang. Jadi maka dari itu rangkaian seri ini nggak cocok buat instalasi rumah gitu, instalasi listrik pada rumah, karena ya kalau rumah kita pakai rangkaian seri kan nanti lampunya ada yang redup, ada yang terang walaupun jenis lampunya sama ya kan. Nah, kita kan maunya maksimal kan, yang efisien. Nah, maka dari itu rangkaian paralel solusinya, karena pada rangkaian paralel ketika ada tegangan yang masuk itu sebesar 20 volt,
maka tiap-tiap resistor ini akan mendapatkan tegangan yang sama dengan sumber tegangannya 20 volt. Nah, ini yang menarik. Jadi tiap-tiap resistor ini akan mendapatkan tegangan yang sama 20 volt. Jadi mendingan kita pilih yang ini ya kan daripada pilih yang ini. Karena kalau yang ini kita nggak perlu menggunakan dua sumber tegangan, kita cukup menggunakan satu baterai, tapi lampunya nyalanya terang gitu. Ketimbang ini redup, ya kan? Karena dia terbagi tegangannya, dan ini nggak terbagi, ini sesuai tegangan sumbernya. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau mau cari tegangan, ya kalau kita mau cari ini, saya hapus dulu. Kalau kita mau cari tegangan pada suatu Vx lah kita anggap ya. Nah, Ix ini X juga, nggak usah lah, yuk aja. Nah, X ini maksudnya tegangan tertentu ya. Rx ini maksudnya hambatan tertentu. Jadi cuma simbol aja, nggak usah dibikin pusing. Jadi ketika kita mau cari hambatan tertentu, kalau dalam rangkaian paralel nggak usah kita cari karena udah sama kan. Ya ini kita abaikan. Yang kita perlu perhatian itu yang seri. Gimana kita mau cari tegangan pada ini? Gimana kita mau cari tegangan pada yang satu ini? Caranya itu ya pakai rumus biasa, I dikali R. I-nya ya arusnya pada rangkaian seri kan sama semua. Jadi cari arus totalnya dulu. Kalau mau cari arus total, kita harus pakai R total. Nah, kemudian dapat arus total, R-nya itu R yang mau kita cari. Jika R1 yang ingin kita cari tegangannya, di sini pakai R1 gitu. Jadi nanti dapat tegangan di sini. Nah, gitu ya, itu konsepnya. Jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, semisal ada soal seperti ini ya. Dari soal yang sederhana aja dulu ya. Ini ada bentar biar gambarnya lebih rapi. Nah, itu R1, ini R2, ini R3. Nah, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm ya. R3 sama dengan 4 ohm. Ya, ini masing-masing hambatan nilainya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Tegangannya 50 volt. Ya, kita kasih tegangannya 50 volt. Enggak, kita bikin warna merah aja ya biar kelihatan ya. Nah, sebentar nih kita hapus dulu. Nah, 50 volt. Ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kemudian ada arus yang mengalir I di sini. Nah, ini ya gambarnya ya. Jadi arusnya ngalir masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, kemudian balik lagi. Nah, jadi ini. Nah, jadi pertanyaannya tentukan tegangan pada R1 misalnya ya. Tentukan tegangan pada R1. Nah, pertanyaannya gini. Jadi tinggal kita cari aja. Caranya gimana? Rumusnya kan V1. Misalnya kita mau cari V1 di sini ya. Kita simbolkan V1, ini V2, ini V3. Ya, sesuai nama resistornya ya. V1 jadi kita pakai I kali R1. R1-nya punya nilai yaitu 2 ohm. V1-nya mau kita cari. I-nya kita belum tahu. Nah, jadi kita mau cari I dulu. Cara nyari I gimana? Ini kan I total. I dalam rangkaian ini semuanya sama. Iya, I-nya semuanya sama. Jadi kita tinggal cari I totalnya. Itu pakai rumus V sama dengan I kali R. R-nya R total, T-nya T sumber tegangannya ya. Oke, nah kemudian langsung deh masukin angkanya. V-nya 250 ya, sumber tegangannya 50. I-nya mau kita cari. Ya kan? Oh, ini salah pencet ini. Nah, dikali R-nya. R-nya itu R totalnya berapa? Kalau dalam rangkaian seri nyari R penggantinya berapa? Gimana caranya? Tinggal kita jumlahin kalau seri. Yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4. Simpel kan? Ya udah, jadi 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Nah, makanya dapat I totalnya yaitu 50/9 ampere. Gak usah bikin koma, gak usah bikin desimal, gini aja nggak apa-apa. Nah, kita masukin deh ke yang tadi. Nah, kita masukin ya.
I-nya 50/9 karena kan sama, arusnya sama. Arus yang ngalir pada R1 dengan R2 dengan R3 sama semua nilainya karena mereka seri. Dikali R1-nya berapa? R1-nya 2 ohm. Nah, jadi dapet. Jadi V1-nya berapa? 100/9 volt. Nah, satuannya udah volt ya, bukan apa. Kalau tegangan satuannya volt. Nah, jadi ini ya caranya. Jadi sederhana. Kalau kita mau cari V2 juga sama, nyari V3 juga sama gitu ya. Nah, ini ya caranya ya. Nah, satu lagi deh contoh. Itu kan seri. Kalau paralel gimana, Kak? Kalau paralel misalnya gini ya. Ini 10 volt. Ini 2 ohm, ini 3 ohm. Tentukan tegangan pada 2 ohm ini berapa? Ayo, berapa? Tadi kan Kakak udah bilang bahwa tegangan pada rangkaian paralel itu resistor yang ada dalam cabang tersebut nilainya tegangannya sama dengan sumbernya. Jadi ya udah, jadi di sini 10 volt, di sini juga 10 volt. Ya, sama semua, nggak ada yang beda. 10 volt, 10 volt. Selesai kalau rangkaian paralel. Gampang kan? Jadi itu ya sepintas ya, itu simpel sebenarnya. Konsepnya berkebalikan dengan arus ya. Jadi pada tegangan pada rangkaian seri itu terbagi. Tapi pada rangkaian paralel tegangannya sama nilainya, di atas dengan di bawah, dengan tiap cabangnya sama nilainya gitu ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Nanti akan saya bikin video soal-soal ya, soal-soalnya lebih rumit karena ini kan soalnya simple, yang penting konsepnya tahu gitu. Jadi akan saya bikin soal tentang mencari tegangan dan arus, juga mencari arus listrik dan tegangan pada sebuah hambatan dalam suatu rangkaian. Jadi akan saya bikin ya buat video selanjutnya. Jadi terima kasih buat telah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.